Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari teori sampling. Nah, materi dari teori sampling ini adalah materi penunjang untuk tugas proyek yang akan datang, gitu ya. Jadi dan materi ini pun nanti akan saya bagi dua, gitu ya. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dasar dari teori sampling. Nanti untuk bagian keduanya itu nanti akan coba saya jelaskan tentang bagaimana kita mendapatkan sampling gitu ya, dari berbagai alat atau tools yang ada gitu ya. Oke. Jadi yang kita tahu adalah Indonesia memiliki 33 atau lebih gitu ya, kurang lebih provinsi gitu yang ada. Nah, dari situ maka berdasarkan sumber dari tahun 2020 gitu ya, penduduk Indonesia itu berjumlah 270 juta gitu ya. Nah, mungkin sekarang bisa lebih banyak gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat gitu ya, betapa banyaknya orang yang ada di negara Indonesia ini gitu ya. Nah, jika kita mau melakukan penelitian gitu ya, lalu populasinya adalah seluruh rakyat Indonesia. Lalu apakah kita mungkin dapat mengumpulkan data dari 270 juta orang tersebut gitu ya? Jawabannya mungkin. Tetapi membutuhkan lebih banyak usaha, lebih banyak waktu, dan lebih banyak biaya gitu ya pastinya. Karena kan banyak banget orang yang perlu didata gitu ya. Nah, oleh karena itu, dalam mengefisienkan waktu dan juga biaya, maka adanya sampling gitu ya, atau sampel, yaitu adalah sebagian data dari populasi tersebut yang nilainya gitu ya kita anggap dapat mewakili dari jumlah populasi tersebut. Artinya hasil pengolahan sampel tersebut gitu ya dapat digunakan atau dapat diterapkan terhadap populasi yang sedang ada gitu. Jadi keberadaan teori sampling ini sangat penting dalam menunjang penelitian gitu ya, karena bayangkan jika misalkan peneliti gitu ya ingin melakukan satu penelitian yang sampelnya adalah sebanyak ini gitu ya, atau bahkan hanya 1 juta jiwa ya gitu. Butuh berapa lama gitu dalam mengumpulkan datanya? Pastinya akan lama sekali gitu ya. Nah, oleh karena itu teori sampling sangat berguna dalam konteks ini sehingga dapat mempercepat waktu gitu ya, waktu penelitian gitu dan menghemat biaya. Seperti itu. Apalagi zaman sekarang dalam pengambilan datanya itu sudah banyak menerapkan kuesioner online gitu ya, Google Form, Typeform, dan lain-lain. Nah, itu mempermudah kita, makanya teknologi itu mempermudah kita untuk dalam pengambilan data. Oke, nah jadi jadi emang ada dua ya, jadi ada metode survei dan ada metode sampling. Nah, kalau survei itu memang wajib semuanya. Contohnya seperti apa? Misalkan survei penduduk gitu ya, atau survei KPU terhadap DPT. Nah, itu wajib gitu ya. Makanya sensus penduduk, terus penentuan DPT gitu pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak dan waktu yang sangat lama karena memang prosesnya itu detail. Setiap tempat di suatu daerah itu harus ditelusuri agar diketahui berapa DPT yang valid seperti itu. Nah, beda hal dengan sampling. Kalau sampling itu kan kita hanya mengambil sebagian yang menganggap bahwa ini akan bisa mewakili dari keseluruhan. Contohnya apa? Kalau misalkan di pemilu itu ada quick count gitu ya. Nah, quick count itu enggak real, maksudnya tidak semua data dihimpun dari TPS-TPS yang ada, tetapi hanya sebagian. Nah, sebagian itu sudah dihitung berapa TPS-nya dari berapa ribu TPS gitu atau berapa puluh ribu TPS dengan memperhitungkan tingkat error yang kita inginkan gitu ya. Nah, dari situlah kita akan mengetahui nilainya. Nah, nilai yang dikeluarkan itu dari teknik sampling itu dapat digunakan atau dapat mewakili gitu ya. Makanya quick count yang ada gitu ya, itu mendekati tingkat akurasi dari kenyataannya gitu. Jadi misalkan kalau quick count-nya
menyatakan si pemilih atau calon A itu yang unggul, maka aslinya gitu ya, atau perhitungan aslinya itu akan seperti itu gitu. Walaupun nanti prosentasenya berbeda gitu, karena dalam teknik sampling kita hanya mengambil sebagian data saja. Seperti itu. Nah, jadi konsep sampel dan juga populasi itu sederhana ya. Jadi kalau misalkan populasi itu adalah total dari semua objek yang ingin dilakukan penelitiannya gitu ya. Jadi misalkan populasinya itu adalah mahasiswa STTNF. Berarti mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 hingga tingkat 4 itu nanti jadi populasinya. Gitu. Jadi seluruh data yang dihimpun dari area tertentu. Misalkan kamu mau ngambil penelitian di Depok, berarti kan populasinya kalau misalkan ngambil tentang pendidikan atau sekolah Depok, berarti kan jumlah sekolah yang ada di Depok, gitu ya. Nanti sampel sekolahnya ada berapa nih? Lalu misalkan kamu mau ngambil warga Depok, gitu ya. Warga Depok yang umurnya misalkan lebih dari 50 tahun, berarti semua warga Depok yang lebih dari 50 tahun itu termasuk populasi. Nah, sampelnya apa? Sampelnya itu sebagian dari populasi yang diambil. Jadi ada beberapa teknik pengukuran dari sampelnya gitu ya. Misalkan dari 1000 kita cuma ambil 100 gitu ya, atau kita ambil 80 gitu ya. Nah, itu ada ukurannya. Nanti ada beberapa teknik yang memang bisa saya sampaikan. Jadi intinya adalah sampel itu adalah bagian dari populasi, bagian kecil dari populasi. Yang mana ukuran sampel ini dapat mewakili dari populasi yang sedang bekerja, seperti itu. Definisi sampling itu adalah proses pengumpulan data dari populasi yang biasanya terdiri dari data yang besar. Kemudian diambil sebagian yang dirasa cukup untuk mewakili dari populasi tersebut. Gitu. Jadi kita melihat gitu ya, atau kita mengukur sampel yang pas dari populasi yang sedang kita dapatkan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak sembarangan dalam menentukan sampel gitu ya. Nggak tiba-tiba kita ambil 30, nggak tiba-tiba kita ambil cuma 25 atau 100 tiba-tiba gitu ya. Itu ada ukurannya. Gitu. Nah, dari ukuran ini itu adalah minimal. Misalkan dari ukuran sampel yang didapatkan dari perhitungan, itu misalkan didapatkan adalah 85. Nah, berarti kamu ngambil datanya jangan kurang dari 85 gitu ya. Kalau lebih dari 85 itu bagus, tapi kalau kurang dari 85 itu berarti butuh lagi sampelnya. Nah, ini yang dimaksud sampel ini adalah yang valid. Karena dalam pengambilan sampel, khususnya kuesioner, itu kadangkala ada responden yang mengisinya asal gitu ya, sehingga jawabannya tidak valid gitu ya. Nah, dari tidak validan itu dapat kita ulang gitu ya, atau kita eliminasi responden tersebut, nanti kita ganti seperti itu. Nah, ini beberapa parameter sampling gitu ya. Jadi di pengukuran sebelumnya gitu ya, di ukuran penyebaran itu ada pengukuran terhadap populasi dan ada pengukuran terhadap sampel gitu ya. Nah, ini simbol-simbolnya gitu, simbol yang digunakan terhadap hal tersebut. Nah, untuk populasi itu digunakan adalah P gitu ya, sedangkan untuk sampel itu adalah X bar. Varians itu menggunakan tau kuadrat, sedangkan untuk sampel itu adalah S kuadrat. Simpangan baku itu adalah tau, lalu untuk sampel itu adalah S. Nah, untuk jumlah observasi biasanya populasi menggunakan N besar, sedangkan untuk sampel menggunakan N kecil. Nah, terakhir proporsi untuk simbol populasi itu menggunakan P besar, sedangkan untuk sampel itu P kecil. Nah, jadi simbol-simbol inilah atau lambang-lambang inilah yang nanti digunakan dalam perhitungan. Misalkan ada N besar. Nah, ketika ada N besar, berarti itu adalah simbol dari populasi terhadap jumlah observasi yang sedang digunakan. Berarti jangan pakai sampelnya, tapi menggunakan populasinya, nilai populasinya, seperti itu. Lalu karakteristik sampel, pertama, sampel yang dilakukan harus mewakilkan terhadap populasi, gitu ya. Jadi sehingga dapat memberikan gambaran yang tepat. Jadi makanya itu nanti ada ukuran sampelnya, gitu ya. Ukuran sampelnya itulah dianggap bahwa nilai dari ukuran sampel tersebut, misalkan nilainya 85, terus kamu ambil 85, itu dapat mewakili populasi yang sedang kalian
amati gitu ya, atau sebagai objek penelitiannya gitu. Tapi kalau kurang berarti kurang, perlu ditambah karena dianggap tidak mewakili. Kalau lebih gimana? Itu bagus. Misalkan jumlah ukuran sampelnya atau jumlah sampel yang harus kamu dapatkan adalah 85. Nah, kamu ambilnya 100. Nah, itu nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Lalu yang kedua adalah ukuran sampel dapat didapatkan melalui proses atau mekanisme probabilitas. Jadi itu nanti ada ukurannya. Lalu kegiatan sampel relatif dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat dengan biaya yang lebih minim. Gitu. Nah, karena konsepnya kita tidak mengambil seluruh data, jadi hanya mengambil sampel saja dari populasi yang ada, sudah otomatis akan mengurangi biaya. Nah, biaya di sini, misalkan nanti di tugas proyek, pastinya kan ada biaya transport gitu ya, terus biaya komunikasi gitu ya. Jadi kalau semakin banyak yang kalian hubungi, otomatis akan semakin besar biayanya. Dan waktu pun juga sama, akan lebih banyak waktu yang diperlukan daripada sampel. Kalau sampel kita lebih sedikit, lebih minim karena jumlah responden yang kita ingin cari lebih sedikit daripada populasi yang ada. Oke, kemudian next. Nah, beberapa istilah atau konsep pada sampling itu ada populasi, stratum, elemen, dan sampel. Nah, ini bertingkat ya. Berarti populasi yang terbesar untuk sampel berarti yang terkecilnya, bagian terkecilnya. Nah, populasi apa? Itu adalah sekumpulan data yang mana berubah objek ataupun orang dari suatu kejadian di dalam satu kejadian. Gitu. Jadi misalkan kamu mau ngambil sampel terhadap pemotor di Jakarta. Nah, kamu harus cari dulu jumlah pemotor di Indonesia, yaitu carinya dari mana? Data sekunder ya. Data sekunder itu dapat bisa dari Dinas Transportasi Jakarta atau bisa dari artikel-artikel terkait. Karena biasanya kalau media itu mengambil data nggak sembarangan gitu ya kalau soal data. Dia juga merujuk dari dinas terkait atau dari riset mereka seperti itu. Lalu yang kedua, data menyeluruh yang berkaitan dengan spesifikasi permasalahan dalam sebuah investigasi. Gitu. Jadi keseluruhan data yang memang berhubungan gitu ya, terkait sama permasalahan yang sedang kita hadapi. Lalu totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang akan diteliti. Lalu selanjutnya ada tipe populasi gitu ya. Jadi ada beberapa tipe. Pertama berdasarkan keadaan, kedua berdasarkan pembagian karakter, ketiga berdasarkan ukuran. Tipe populasi gitu ya. Jadi berdasar keadaan itu ada dua, homogen dan heterogen. Nah, ini nanti beda nih dalam penentuan ukuran sampelnya. Jadi kalau homogen yang gimana, nanti yang heterogen yang gimana. Jadi yang homogen itu biasanya bersifat relatif sama gitu ya, atau seragam gitu ya. Lalu populasi heterogen apabila unsurnya dari populasi tersebut bersifat relatif berbeda. Nah, di sini contohkan misalkan untuk yang homogen itulah kopi. Gitu ya kan sama ya. Nah, untuk yang heterogen itu golongan darah. Seperti itu. Lalu untuk tipe populasi terhadap pembagian karakternya itu ada univariat, bivariat, dan multivariat. Jadi univariat itu satu karakter atau satu variabel dari populasi tersebut. Nah, untuk bivariat itu ada data yang mengukuran pengukuran dengan dua karakteristik atau dua variabel. Gitu ya. Nah, biasanya itu nanti akan berhubungan gitu ya. Nah, contohnya bagaimana variasi keinginan belajar siswa di berbagai kota gitu ya. Lalu multivariat, observasi yang terjadi dengan 3 atau lebih karakteristik gitu. Jadi semuanya diteliti gitu atau diproses. Lalu tipe populasi gitu berdasarkan ukuran, itu ada populasi berhingga dan populasi tak berhingga. Nah, untuk populasi berhingga, kalau jumlahnya itu diketahui, jumlah anggota populasinya diketahui. Kita tahu nih, misalkan jumlah mahasiswa STNF gitu ya, atau mahasiswa STNF kan kita tahu jumlahnya berapa ratus gitu ya. Tapi kalau populasi tak berhingga itu kita tidak tahu anggotanya. Jadi belum diketahui. Contohnya di sini adalah butir beras. Gitu ya. Nah, butir beras apakah ada yang mengetahui gitu, sekilo itu ada berapa butir beras gitu ya. Ya mungkin sampai sekarang ada gitu ya, tapi tidak populer gitu. Karena orang akan lebih melihat ukuran masanya, bukan ukuran butirnya. Banyaknya butirnya bukan, tapi masanya berapa? Misalkan 1 kilo, 1 gram, 1 ons gitu ya, atau setengah kilo dan sebagainya. Lalu berikutnya
level di bawah dari populasi itu adalah strata atau stratum. Ketika satu populasi dibagi ke dalam beberapa grup dalam baris karakteristik yang membedakan pada tiap grupnya disebut sebagai strata. Sebuah strata dapat didefinisikan oleh satu atau lebih spesifikasi yang membagi populasi menjadi segmen-segmen yang saling eksklusif. Gitu. Nah, kalau di sini contohnya adalah perempuan dan laki-laki gitu ya, atau punya kecenderungan dari sekumpulan orang gitu ya, dari perempuan laki-laki tersebut. Lalu ada elemen. Elemen itu adalah mengacu pada bagian-bagian yang membentuk target populasi, poin-poin terhadap target sumber. Seperti itu. Lalu keuntungan sampling, yang terakhir sampel ya. Sampel tadi sudah jelaskan. Lalu keuntungan sampel pertama adalah memudahkan mengambil informasi dengan cepat. Gitu. Jadi kita dapat menyimpulkan sesuatu hal, misalkan kamu mau meneliti nih terhadap mahasiswa NF. Hubungan antara nilai mahasiswa terhadap keaktifan mahasiswa, gitu ya. Nah, itu bisa dilihat nanti. Gitu ya, dengan kita mengambil sampel, itu nanti bisa terlihat bagaimana hasilnya. Lalu data pada dunia modern yang cukup dinamis, maka tiap kajian mampu diselesaikan dalam waktu yang singkat, gitu ya. Jadi kalau peneliti, gitu ya, dosen atau peneliti tertentu, gitu ya, ingin meneliti suatu hal, pasti kan ingin cepat, gitu. Dalam arti karena perubahan di dunia itu juga relatif cepat, maka dibutuhkan juga suatu pengukuran dalam penelitian itu yang cepat, yaitu adalah sampel. Gitu ya. Jadi hasilnya pun nanti akan diketahui, gitu ya. Lalu ketiga, memotong anggaran biaya. Keempat, teknik sampling yang tepat mampu meningkatkan akurasi pada data. Lalu yang kelima, mudah untuk pengerjaan administratif. Seperti itu. Nah, kekurangannya, sampling tidak layak digunakan apabila informasi tiap unit dan elemen diperlukan. Seperti itu. Lalu yang kedua, prosedur pengambilan sampling harus dirancang dan mengikuti kaidah dengan benar. Gitu. Karena kalau misalkan kita tidak mengikuti kaidah, maka pertama ukurannya akan tidak sesuai. Kedua, karena tidak sesuai itu, maka hasil yang dikeluarkan dari pengambilan sampling tersebut tidak valid, gitu ya, atau tidak akurat. Lalu ketiga, tiap sampling memiliki batasannya tersendiri, gitu ya. Lalu keempat, untuk mengetahui ciri-ciri penduduk tertentu seperti laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, sensus penduduk secara berkala lebih tepat, gitu. Jadi sampling itu tidak bisa digunakan apabila data yang dibutuhkannya itu harus lengkap, gitu ya, atau seluruhnya dengan menggunakan metode sensus atau ya seperti itu. Oke, next. Aspek penting dalam sampling pertama adalah representatif. Jadi sampel yang dikumpulkan mampu mewakili populasi, gitu ya. Jadi itu bisa diwakili dari ukuran sampel yang didapatkan, gitu ya. Dianggap bahwa hasilnya dapat mewakili dari populasi. Lalu kedua, memadai. Ukuran sampel harus memadai atau cukup sehingga dapat mewakili populasi. Yang ketiga, independen. Semua item sampel harus dipilih secara independen satu sama lain, dan semua item alam semesta harus memiliki peluang yang sama untuk dipilih dalam sampel. Jadi artinya kita nggak boleh memilih. Jadi misalkan kamu lagi melihat atau meneliti tentang yang tadi saya bilang, tingkat nilai mahasiswa terhadap tingkat keaktifan mahasiswa. Nah, kamu nggak bisa milih nih, oh teman saya aja nih yang A, nanti teman saya aja yang B. Itu jangan. Itu lebih baik acaknya yang kita lakukan sendiri, yang mana misalkan mahasiswa NF kan ada 4 tingkat. Berarti tingkat 1 sekian orang, tingkat 2 sekian orang, tingkat 3 sekian orang, dan terakhir tingkat 4 juga sekian orang, gitu. Sehingga proses independensinya terjaga. Lalu yang keempat, itu adalah keseragaman. Maksudnya ialah tidak cukup banyak perbedaan pada populasinya, gitu. Jadi kalau dalam sampling itu diusahakan seragam. Lalu ukuran sampel. Nah, beberapa nilai, gitu ya, atau bagaimana kita mengetahui berapa jumlah responden yang ingin kita dapatkan, gitu ya. Nah, di sini dapat digunakan dengan cara pertama, kita menggunakan ukuran sampel dari riset yang serupa. Misalkan kita merujuk dari jurnal tertentu. Itu bisa. Lalu menggunakan tabel. Dan terakhir menggunakan formula. Nah, formula di sini ada banyak. Slovin, Cochrane, Yamane, dan Krejci, dan N. Morgan. Nah, biasanya yang paling populer adalah Slovin. Gitu ya. Nah, itu pun yang nanti akan diajarkan. Gitu, Slovin dan Cochrane. Gitu ya. Di sini melihat adalah
dari tingkat errornya kalau Slovin. Jadi kita mau tingkat errornya berapa? Tingkat errornya 10%, 15%, atau 5%. Karena semakin besar tingkat errornya, maka semakin sedikit sampel yang dibutuhkan. Tapi semakin kecil tingkat errornya, maka akan memperbanyak sampelnya. Gitu. Kalau Cochrane itu jika ada segmentasi atau pembagian di dalam suatu datanya, misalkan ada perempuan dan laki-laki gitu ya, dan sebagainya. Lalu rumus Slovin itu adalah rumus untuk menghitung jumlah minimum sampel, gitu ya. Nah, rumus ini pertama kali dipopulerkan oleh Slovin sendiri, gitu ya, tahun 1960. Jadi di sini biasanya digunakan untuk sampel yang sangat besar, sehingga diperlukan rumus untuk menghasilkan sampel yang dapat dihitung secara keseluruhan, gitu ya. Jadi kalau misalkan jumlah populasinya itu sedikit gitu ya, atau kecil, maka bisa gunakan semua datanya gitu. Misalkan jumlah dosen di STNF gitu ya. Nah, mungkin jumlah dosennya bisa rentangan 30 sampai 60 orang. Nah, itu bisa pakai semuanya gitu ya. Kita ambil semuanya juga boleh. Karena terhitung tidak besar. Itu misalkan kita mau tahu adalah jumlah penerima KIP di Kota Depok gitu. Nah, itu kan juga banyak tuh. Bisa ratusan orang mungkin. Nah, itu kita bisa menggunakan rumus Slovin untuk mengetahui berapa sampel atau berapa responden yang dibutuhkan. Seperti itu. Lalu kelemahan dari rumus Slovin ini adalah kalau kita melakukan penelitian terhadap jumlah populasi dari objek tertentu harus memiliki persyaratan jumlah populasi diketahui atau teridentifikasi. Jadi kalau populasinya tidak diketahui gitu ya, atau tak terhingga, maka rumus Slovin tidak bisa digunakan gitu ya. Kenapa? Karena rumus Slovin itu ada unsur n besarnya di dalam rumusnya. Sehingga populasinya harus diketahui dahulu, harus teridentifikasi dahulu. Nah, rumusnya seperti ini. Caranya adalah n dibagi 1 plus n e kuadrat, yang mana n itu adalah nilai atau jumlah populasinya. Lalu yang E ini adalah persentase kelonggaran, gitu ya, atau margin of error-nya. Margin of error-nya yang mau didapatkan berapa? 1%, 2%, 5%, 10%, dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu harus teman-teman berikan alasan ya kenapa menggunakan seperti itu. Nah, misalkan diketahui contohnya, ini ada produsen yang melakukan penelitian terhadap jumlah karyawannya, gitu ya. Jumlah karyawan yang ada di perusahaan tersebut sebanyak 500 orang. Nah, dia ingin melakukan penelitian dengan taraf signifikan atau tingkat errornya sebesar 5%. Maka berapa sampelnya? Nah, sampel yang didapatkan itu adalah 286. Seperti itu. Jadi 286 dari 500 karyawan yang itu minimal ya. Minimalnya segitu. Bisa dibulatkan 300, atau bisa dibulatkan jadi 290 gitu. Tapi minimalnya adalah 286. Lalu selanjutnya adalah rumus Cochrane gitu ya. Nah, rumus Cochrane ini adalah rumus turunan dari Slovin gitu ya. Yang mana di sini pengambilan sampel untuk populasi bersifat terbatas, yang mana metode pengambilan bersifat acak atau simple random sampling. Nah, bedanya dengan Slovin, kalau misalkan rumus Cochrane ini kita mengetahui dulu nih unsur gitu, nilai P dan nilai Q itu nanti akan diajarkan distribusi Poisson. Yang mana nilai P itu adalah kejadian suksesnya, yang Q-nya adalah kejadian gagalnya. Dengan rumus seperti ini. Gitu ya. T kuadrat dikali P dikali Q dibagi D kuadrat. Terus dibagi 1 plus 1 per N. T kuadrat kali P kali Q dibagi D kuadrat dikurang 1. Yang mana P itu adalah kejadian berhasilnya gitu ya. Kalau di sini bahasanya proporsi dari karakteristik tertentu. Nah, Q-nya adalah kejadian gagalnya. Gitu. Nah, biasanya kalau untuk mendapatkan Q, kita harus dapatkan P dulu. Karena dengan cara 1 minus P. Lalu, D itu adalah taraf kekeliruan atau margin of error-nya. Nah, di sini ada tingkat kepercayaan. Gitu. Nah, tingkat kepercayaan itu berapa yang ingin kita ketahui atau kita yakin hasil ini validnya berapa. Nah, di sini misalkan menggunakan 0,95 sehingga nilai T-nya itu adalah 1,96. Gitu ya. Nah, ini menggunakan tabel Z. Lalu selanjutnya adalah langkah penentuan sampel. Nah, di sini pertama adalah mengidentifikasikan populasi. Kita harus tahu dulu populasinya berapa dan di mana.
kita pakai area apa. Lalu memutuskan apakah akan memilih sensus atau mengambil sampel. Kan tadi bedanya ya, kalau sensus berarti seluruh data kita ambil, kalau sampel kita sebagian data saja. Kemudian desain sampel dengan kita mengetahui ukurannya berapa, terus mekanismenya bagaimana. Lalu biaya sampel, dan terakhir adalah pelaksanaan sampling. Lalu teknik pengambilan sampel itu ada dua secara umum, itu adalah probability sampling dan non-probability sampling. Nah, untuk probability sampling itu adalah teknik dalam pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap unsur anggotanya untuk dipilih, gitu ya. Untuk non-probability sampling, teknik dalam pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang untuk atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, beberapa metodenya seperti ini. Ada simple random sampling, stratified random sampling, cluster atau random sampling, systematic sampling, multi-stage sampling. Lalu untuk yang non-probability ada convenience sampling, purposive sampling, quota sampling, judgment sampling, snowball sampling. Nah, teknik teknik ini nanti akan dijelaskan lebih rinci dengan contoh-contohnya di bagian kedua, gitu ya. Untuk bagian pertama pengenalan saja. Lalu selanjutnya ada skala pengukuran. Nah, skala pengukuran itu ada beberapa hal, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio, gitu ya. Ini dapat dilihat nanti. Lalu dalam sampling, gitu ya, dengan pastinya kita harus memastikan bahwa data yang kita dapatkan itu valid. Makanya ada namanya uji validitas. Nah, tujuannya agar apa yang kita sebar atau kuesioner yang kita sebar itu benar adanya gitu, atau sesuai kaidah, maka dengan menggunakan uji validitas. Lalu bagaimana cara mengukur uji validitas? Yaitu menggunakan 3 alat gitu ya. Pertama menggunakan korelasi produk momen gitu ya, atau nilai R gitu ya. Lalu corrected item to total correction, melakukan koreksi nilai R itu karena adanya Sparsius overlap, dan terakhir adalah analisis faktor. Nah, umumnya menggunakan nilai korelasi sebenarnya. Berbagai cara, bisa menggunakan Excel atau kita bisa menggunakan SPSS gitu ya. Nah, umumnya menggunakan perangkat lunak gitu. Lalu ada uji reliabilitas. Nah, kalau tadi untuk mengabsahkan kuesioner yang kita dapatkan, nah untuk uji reliabilitas adalah kita mau mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner kita atau alat yang kita sebar kepada responden itu dapat berlaku di kesemua responden kita enggak gitu ya. Karena dalam reliabilitas kita mau tahu pengulangannya. Karena kan kita sebar ke banyak orang. Apakah ini reliable atau enggak gitu. Nah, nilai acuannya itu adalah 0,6 terhadap Cronbach gitu ya. Di dalam SPSS biasanya seperti itu. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini itu yang dapat saya jelaskan. Jika memang nanti ada yang mau bertanya, bisa nanti saya berikan ruang di Elena ataupun nanti di grup kelas. Ya, sekian, terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.